saya bikin lagi kebijakan yang pertamanya ribut, lama-lama menerima. Jam 6 pagi harus di kelas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Purwakarta Turunan Kidul. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas terkait dengan Purwakarta sebagai miniatur Jawa Barat 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Jadi seperti kita ketahui bahwa Kang Deddy Mulyadi merupakan mantan Bupati Purwakarta sejak 2008 sampai 2018. Artinya sudah 10 tahun Kang Deddy Mulyadi memimpin Kabupaten Purwakarta yang merupakan kabupaten terkecil di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi memahami betul bahwa untuk menjadi pemimpin perlu tahapan yang harus dilalui. Mulai dari tahapan birokrasi, tahapan politik, hingga mencapai tahapan pada posisi gubernur hari ini. Purwakarta sebagai miniatur dari Jawa Barat pada 5 tahun ke depan diartikan tidak secara harfiah tapi secara kontekstual, yaitu Kang Deddy Mulyadi dalam menerapkan kebijakan yang akan dilakukan pada 5 tahun ke depan di Provinsi Jawa Barat. Tentu ada beberapa kebijakan yang menjadi prioritas penting dari Kang Deddy Mulyadi. Jika hari ini kita ketahui bahwa Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi memiliki tagline Jawa Barat Istimewa, maka kita pastikan bahwa tagline istimewa sebelumnya sudah pernah disematkan untuk Kabupaten Purwakarta yang merupakan kabupaten bagian dari Provinsi Jawa Barat. Sejak masa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, Purwakarta mengusung tagline Purwakarta Istimewa. Purwakarta Istimewa sendiri diartikan sebagai Purwakarta, pemimpin Purwakarta yang mengistimewakan masyarakatnya, mulai dari pelayanan publik, kemudian mulai dari penataan lingkungan, penataan pendidikan, penataan ekonomi, dan penyiapan sumber daya manusia yang akan disiapkan pada zona industri. Karena alasan itu, maka tidak menutup kemungkinan di Provinsi Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi juga akan menerapkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukannya pada masa saat menjabat Bupati Purwakarta. Mulai dari kebijakan yang sangat, seperti kita ketahui bahwa kebijakan yang akan diambil oleh Kang Deddy Mulyadi mungkin akan sangat banyak menimbulkan kontroversi di awal. Itu sama seperti yang dilakukan pada Kabupaten Purwakarta 15 tahun lalu, tepatnya saat Kang Deddy Mulyadi menjabat Bupati Purwakarta. Beberapa kebijakan yang awalnya kontroversial tapi kemudian memiliki manfaat yang baik bagi masyarakat Purwakarta, memiliki manfaat yang baik bagi peserta didik di Purwakarta, itu juga dirasakan pada saat Kang Deddy Mulyadi telah selesai menjadi Bupati Purwakarta. Beberapa kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang mungkin juga akan diterapkan di Provinsi Jawa Barat yaitu tentang ketahanan lingkungan, ketahanan sosial, dan pendidikan, dan ketahanan ekonomi. Ketahanan lingkungan misalnya di Kabupaten Purwakarta sebelumnya Kang Deddy Mulyadi menerapkan tentang pentingnya kebersihan lingkungan, mulai dari penataan penertiban sampah yang ada di perkotaan hingga penataan sumber mata air yang ada di Kabupaten Purwakarta harus terus dijaga, karena tidak menutup kemungkinan jika sumber mata air rusak maka akan menimbulkan bencana kebanjiran utamanya di wilayah perkotaan. Karena Kang Deddy Mulyadi mungkin berharap bahwa pada saat musim hujan Kabupaten Purwakarta tidak kebanjiran, dan pada saat musim kemarau Kabupaten Purwakarta tidak kekeringan atau bahkan kebakaran. Tentu ini menjadi langkah penting dan langkah teknis yang pernah dilakukan Kang Deddy pada waktu itu adalah melarang penjualan air minum dalam kemasan, atau waktu itu Kang Deddy Mulyadi melarang penjualan air yang bersumber dari mata air utamanya di daerah pegunungan. Ini pada awalnya menimbulkan kontroversi karena banyak masyarakat yang mungkin hidup dari penjualan sumber mata air. Namun di kemudian hari sumber mata air ternyata menjadi faktor penting ketahanan ekologis di lingkungan masyarakat Purwakarta. Selanjutnya yaitu tentang ketahanan lingkungan juga Kang Deddy Mulyadi mungkin akan menerapkan hal ini di Jawa Barat, yaitu pemanfaatan produk-produk lokal atau brand-brand lokal untuk dipasarkan secara masif melalui lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Misalnya saja pada saat hari ulang tahun Kabupaten Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi kerap kali menggunakan peralatan dari bambu, utamanya seperti cetok, kemudian dan beberapa alat tradisional lain yang dimanfaatkan untuk estetika, menambah estetika di ruang publik di Kabupaten Purwakarta. Tentu ini mendorong pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, utamanya pengrajin bambu yang ada di Kabupaten Purwakarta dan di luar Kabupaten Purwakarta. Ini menjadi bagian penting dari penguatan brand lokal dan produk lokal yang bersumber dari sumber daya alam lokal di Kabupaten Purwakarta. Jika di kemudian hari Kang Deddy Mulyadi juga kerap menggunakan ornamen bambu yang terpasang di sejumlah instansi pemerintah daerah, yaitu pada kantor-kantor dinas, kantor-kantor OPD untuk menambah cita rasa nilai estetika di Kabupaten Purwakarta.
Tidak saja menambah nilai estetika di Kabupaten Purwakarta, penggunaan bambu juga mendorong pada penguatan brand lokal dan produk unggulan di Kabupaten Purwakarta seperti bambu. Mungkin juga akan diterapkan Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat adalah pemetaan zonasi wilayah berdasarkan karakter lingkungan. Karakter lingkungan ini ditentukan berdasarkan ketinggian geografis suatu daerah. Misalnya untuk di Kabupaten Purwakarta ada beberapa kecamatan yang terletak di daerah pegunungan dan ada beberapa kecamatan yang terletak di daerah danau dan daerah perkotaan. Pemetaan daerah berdasarkan lingkungan tersebut dilakukan Kang Deddy Mulyadi secara teknis, misalnya dilakukan di Kampung Tajur Pasanggerahan, Kecamatan Bojong. Kang Deddy Mulyadi dulu pernah membuat kebijakan untuk mendirikan rumah-rumah masyarakat yang menggunakan standar rumah panggung. Penggunaan standar rumah panggung pada daerah pegunungan tentu sangat baik untuk meminimalisir resiko bencana alam, utamanya longsor, gempa, dan pergerakan tanah. Di Kampung Tajur, Kang Deddy Mulyadi membuat kebijakan dalam satu kampung, seluruh rumah yang ada di kampung tersebut menggunakan bangunan panggung yang terbuat dari kayu. Dan pada akhirnya, penggunaan kayu dan rumah panggung di daerah tersebut mendorong pada peningkatan pariwisata yang masuk ke kampung tersebut, yaitu melalui kunjungan wisatawan lokal maupun kunjungan lab schooling siswa yang melakukan studi lingkungan di Kampung Tajur, Kabupaten Purwakarta. Selanjutnya, pada ketahanan sosial dan pendidikan, Kang Deddy Mulyadi melakukan kebijakan yang sangat kontroversi pada awalnya, kemudian diterima oleh banyak masyarakat Purwakarta. Satu kebijakannya yaitu menciptakan 7 Poeatikan Purwakarta Istimewa, di mana dalam setiap hari siswa menggunakan seperangkat dan tematik sekolah pada setiap harinya. Misalnya pada hari Rabu, Nyanding Wawangi, atau pada bidang pendidikan juga Kang Deddy Mulyadi melakukan kebijakan yang awalnya sangat kontroversi dan banyak ditentang oleh orang tua siswa. Salah satu kebijakan pendidikan yang dilakukan Kang Deddy adalah yaitu menerapkan kebijakan sekolah sejak 6 pagi hari. Jadi di Kabupaten Purwakarta, peserta didik di Purwakarta sudah terbiasa bangun pada jam 6 pagi sudah sampai di sekolah. Selain jam 6 pagi, mereka juga didorong untuk berangkat ke sekolah tidak menggunakan kendaraan motor sendiri atau menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki menuju ke tempat sekolah. Ini tentu mendidik siswa untuk lebih mandiri dan lebih siap siaga dalam menerima pendidikan berikutnya, yaitu di lingkungan sekolah. Tentu ini sangat baik bagi siswa karena siswa dibentuk karakternya sejak dini, sehingga mereka memahami bahwa faktor lingkungan di sekitar sekolah, faktor keadaan lingkungan ekonomi keluarga juga menjadi hal penting agar mereka menyadari kepentingan dan kebutuhan mereka di masa yang akan datang. Pembelajaran yang diterima mungkin akan sangat ditentukan pada karakter siswa dan juga pada karakter keluarga yang dibentuk dari rumah. Tidak saja harus sampai di sekolah pada jam 6 pagi, Kang Deddy Mulyadi juga menerapkan kebijakan untuk setiap siswa membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Membawa bekal makanan sendiri dari rumah ini sangat penting agar ada keterikatan yang baik antara orang tua siswa dan siswa, yaitu dengan memberi masakan sehingga siswa dapat merasakan masakan orang tua di dalam kelas dan mereka bisa berbagi dengan teman sekelasnya di lingkungan sekolah. Yang tidak kalah penting yaitu pada waktu itu Kang Deddy Mulyadi juga melarang untuk adanya penjualan atau pedagang yang berada di lingkungan sekolah. Pedagang ini tentu menjual makanan yang mungkin tidak memiliki nilai gizi yang baik, tidak memiliki higienitas yang baik, yang akan berdampak pada kesehatan siswa atau peserta didik. Larangan pedagang di sekolah juga sangat mendorong pada kemandirian siswa untuk siswa memiliki tabungan di sekolahnya. Dalam sektor pendidikan juga, Kang Deddy Mulyadi pernah menerapkan kebijakan untuk mendirikan tempat ibadah mini yang ada di lingkungan sekolah untuk seluruh siswa dengan beragam latar belakang agama. Misalnya agama Katolik, agama Protestan, kemudian agama Hindu, Buddha, disediakan ruangan khusus untuk mereka beribadah setiap minggunya di lingkungan sekolah. Tentu ini mendorong pada toleransi siswa sejak dini dan pembentukan karakter tentang menghargai orang lain dan menghargai perbedaan yang baik di lingkungan sekolah.
sekolah. Pada bidang ketahanan ekonomi, Kang Deddy Mulyadi juga mungkin akan dilakukan di Jawa Barat, yaitu penataan dan revitalisasi pasar yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Penataan pasar tradisional tersebut tentu mendorong pada kenyamanan pengunjung dan pembeli yang akan masuk ke pasar tradisional. Jika biasanya pasar tradisional terbiasa kumuh, maka di masa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, pasar tradisional disulap menjadi pasar yang semi modern dan lebih bersih dan lebih tertata, sehingga setiap pengunjung atau pembeli akan merasa manfaatnya pada saat berkunjung ke pasar tradisional. Di sektor lain, yaitu di sektor industri, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Kang Deddy Mulyadi juga mendorong pada percepatan penyerapan tenaga kerja melalui kebijakan penerimaan calon tenaga kerja yang bersumber dari masyarakat setempat. Tentu ini untuk mendorong pada penyerapan tenaga kerja yang tinggi, karena bagaimanapun Kabupaten Purwakarta pada bagian utara masuk ke dalam daerah zona industri. Selain itu, Kang Deddy Mulyadi juga pernah menerapkan kebijakan untuk mendirikan sekolah khusus manajer di Kabupaten Purwakarta. Sekolah manajer ini untuk menyiapkan calon-calon manajer yang akan ditempatkan di Kabupaten Purwakarta pada daerah-daerah industri. Nah, kebijakan Kang Deddy Mulyadi tersebut mungkin akan dilakukan pada tingkat Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Tentu ini sudah pernah dilakukan di Kabupaten Purwakarta, sehingga tidak salah bila Kabupaten Purwakarta merupakan miniatur atau bisa jadi portofolio kebijakan Kang Deddy Mulyadi pada level Provinsi Jawa Barat. Seperti kita ketahui bahwa setiap perubahan pada awalnya akan menimbulkan perlawanan dan kontroversi. Di tengahnya melakukan konsolidasi dan di akhirnya akan menimbulkan kebiasaan baru, yaitu mendorong pada penguatan karakter peserta didik, karakter masyarakat di Kabupaten Purwakarta, dan kedepannya karakter masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Nah, tagline istimewa Kang Deddy Mulyadi dapat mengistimewakan masyarakatnya, dapat mengistimewakan seluruh lingkungannya, dapat mengistimewakan seluruh investor yang masuk ke Jawa Barat, dan ini mendorong pada penguatan karakter Provinsi Jawa Barat sebagai karakter yang unggul, adaptif, kolaboratif, dan siap menerima perubahan. Oke, sekian dulu dari Purwakarta Turunan Kidul. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi penonton. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.